Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat hari. Karena salam menjawab semangat. Tak ulang sekali lagi. Sesuai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun satu itu doang. Yang lain tak ada lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Huda, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar jamaah kita? Mengalami kemajuan kan? Barisannya maksudnya yang maju ya Pak. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang sudah kayaknya sudah perkara lumrah. Masjid musola akhir 10 akhir Ramadan makin maju barisannya. Karena memang manusia pada saat ini dikelompokkan ke dalam dua. Satu namanya kelompok bakaran. Satu bakaran dosa, si pembakar dosa berada di masjid, betul kan? Yang satu kelompok bakar kue, itu tempatnya di mana Bu? Di depan tungku ya? Sedang mana kira-kira? Di depan tungku atau di masjid? Kelompok yang kedua itu namanya mutakif, orang-orang yang itikaf. Yang satu itikaf di masjid, yang satu itikaf di mana? Mall. Keduanya sama-sama mencari diskon. Sayang disayang, ternyata diskon di mall lebih menarik daripada diskon di. Maka beruntunglah orang-orang yang hari ini duduk di masjid untuk mencari diskonnya di masjid. Insya Allah istiqomah sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, judul kita malam hari ini adalah tentang melestarikan nilai-nilai Ramadan di dalam kehidupan setelah Ramadan. Bapak Ibu, bahwa Ramadan ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan sebagai hadiah kasih sayang Allah? Umat Nabi Muhammad itu tak ada yang panjang beliau. Baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Bapak umur berapa Pak? 63. Nabi 63, umurnya 63. Itu satu hari lagi. Ya, Bapak ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena umur umat Nabi SAW pendek-pendek, diberilah hadiah Ramadan. Maka siapa yang mendapati Lailatul Qadar, dia seperti ibadah selama 83 tahun. Wah, ada kan yang ibadah 83 tahun full gitu, gak ada ya? Gak ada. Kita sadar kapan sih? Pada umur berapa kita sadar? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan segala keistimewaan Ramadan, segala amaliyah-amaliyah Ramadan, yang di dalam amaliyah-amaliyah itu Bapak Ibu bukan hanya soal kewajiban yang harus ditunaikan, bukan hanya sunnah-sunnah yang harus dijalankan, serta bukan hanya sekedar mengumpulkan pahala, tapi tak kalah penting juga bahwa di dalam Ramadan itu ada nilai-nilai, ada hikmah
hikmah, yang hikmah itu akan menjadi pelajaran penting buat kita semuanya, sehingga nilai Ramadan ini menjadi lebih bernilai. Ramadan ini akan menjadi bernilai. Lalu kemudian nilai-nilai Ramadan ini akan kita bawa kemana? Akan kita bawa setelah Ramadan ini. Maka kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah Ramadan. Kenapa? Sebab Ramadan ini adalah bulannya training, bulannya tarbiyah, pendidikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus dilestarikan adalah bahwa tidak di dalam kehidupan setelah Ramadan nanti, maka kita tidak mudah untuk melakukan dosa ataupun menganggap remeh dosa. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada ibadah puasa. Pada ibadah puasa itu bukan hanya soal menahan hal yang membatalkan puasa. Kalau sekedar hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang halal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sesuatu yang halal. Tapi karena puasa, maka yang halal itu tak boleh dilakukan. Yang membatalkan puasa adalah perkara yang ada hubungannya dengan yang halal, makan minum halal kan? Berhubungan suami istri halal. Tapi pada saat puasa itu tak boleh. Sehingga ketika dilakukan oleh orang yang berpuasa, puasanya menjadi batal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka bukan hanya persoalan yang membatalkan puasa, tapi puasa itu mesti kita perhatikan adalah segala sesuatu yang merusak pahala puasa, yang merusak puasa atau yang merusak nilai puasa atau yang merusak pahala puasa. Yang merusak pahala puasa itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang haram. Maksiat itu haram. Maksiat kepada Allah haram. Ada orang puasa tak sholat dia, berarti dia puasa tapi melakukan yang haram. Maka yang haram inilah yang akan merusak pahala puasa. Dia puasa tapi masih menggunjing juga, maka menggunjing ini bisa merusak pahalanya puasa. Sehingga benar apa kata Nabi, kamin soimin laisa lahu min syami ila ju'wal atas. Orang-orang yang seperti ini begitu keluar dari Ramadan tak dapat manfaat apa-apa, tak dapat nilai apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus. Itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat kita puasa, kita menjaga dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, segala sesuatu yang berbau maksiat, sesuatu yang berhubungan dosa. Maka begitu keluar kita dari bulan Ramadan ini, inilah yang akan kita jaga. Seberapa perhatiankah kita terhadap dosa-dosa? Ataukah kita masih sembrono dengan dosa-dosa? Kita anggapkah remeh dosa-dosa yang ada ini? Atau kita jauhi dosa-dosa yang ada? Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Mas'ud, innal mu'minin yadhnubu ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Orang-orang atau orang yang beriman itu melihat dzunubah, melihat dosa itu ka'annahu qa'idun tahtal jabal, seperti ia duduk di atas, di bawah jabal gunung. Lalu ia khafu ayyaqa'a alaih, ia takut tertimpa oleh gunung tersebut. Ini orang yang beriman. Sementara wa innal fajir yara dzunubahu kadzubabin. Orang-orang yang fajir, orang-orang pelaku dosa itu, dia melihat dosa itu seperti lalat, dzunub apa? Kadzubabin. Dzubab itu artinya lalat. Marroh yang lewat ala amfihi, kemudian nangkring dia Pak di atas hidung. Lalu apa katanya? Faqala bihi hakadha fadzabahu anhu. Dia memberikan contoh. Lalat itu kalau nempel di hidung cukup dengan diginikan aja, maka lalat itu pun
terbang. Ya, perumpamakan dosa itu seperti itu, menganggap bahwa dosa itu gampang mengakhir. Padahal rumusnya adalah tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus menerus, dan tidak ada dosa besar kalau setiap dosa yang dilakukan ini selalu disadari dan kemudian ditaubati. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita sadar, dosa itu kan noktah hitam yang menempel pada hati, yang kemudian kalau tidak dibersihkan, noktah hitam itu akan semakin menumpuk dan akhirnya hati pun menjadi gelap. Ketika hati itu sudah gelap, yang terjadi adalah hati itu akan berpenyakit. Kalau hati sudah berpenyakit, berkemungkinan, berpotensi hati itu akan mati. Maka kalau sudah mati, susah untuk diobati. Maka pada saat hati itu sakit, segera untuk diobati. Gampang Pak untuk melihat apakah hati kita mati atau berpenyakit. Pada saat kita mendengarkan nasihat, terima nggak dengan nasihat itu? Itu satu. Pada saat kita ditunjukkan satu kebaikan, terima nggak kebaikan itu? Atau kita menolak? Makanya dalam Al-Quran dikatakan, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minu. Orang-orang yang berpenyakit hati ini, mau dinasehati dia ataupun tidak, baginya tak ada bedanya. Tetap dia tidak beriman, tetap dia bandel, tetap dia sekukuh dengan kebandelannya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa, ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, kita masih berada di bulan Ramadan ini, dosa itu betul-betul kita waspadai. Maka begitu keluar dari Ramadan, maka pun demikian sikap kita terhadap dosa. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berhati-hati dalam bertindak dan bersikap. Sikap yang sembrono, sikap yang tidak hati-hati, itu berpotensi akan merusak kebaikan-kebaikan kita. Khususnya ibadah puasa kita, sama dengan dosa yang kita sebut tadi. Kesembronoan kita itu akan berpotensi berbuah dosa, lalu dosa itu pun akan menghilangkan kebaikan daripada puasa. Maka kehati-hatian kita di bulan Ramadan, karena kita menjaga amaliyah-amaliyah yang ada, kehati-hatian ini mesti kita lestarikan, kita bawa pada saat kita berada di luar bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita lestarikan, bersifat jujur. Kenapa? Sebab jujur itu adalah perkara penting. Alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ila birri wa innal birra yahdi ila jannah. Wajib atas kalian untuk jujur. Karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kita kepada surga. Di mana kejujuran di bulan Ramadan ini? Pada saat kita puasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu tadi puasa atau tidak. Yang tahu Bapak Ibu puasa atau tidak itu adalah Ibu, Bapak, dan Allah. Orang lain tak bisa tahu. Ditanya, Pak puasa. Buktinya apa? Apa nih? Aku jalan udah sempoyongan, ya kan? Mataku udah agak ngantuk-ngantuk ini. Maka kita nggak bisa menilai orang itu puasa ataupun tidak puasa. Bisa saja bilang puasa, nggak tahunya makan yang di belakang pintu. Tak apa orang. Batal puasanya. Kelihatannya khusyuk, kelihatannya anteng begitu orangnya. Nggak tahunya siangnya nggak puasa juga dia kan? Kita nggak tahu. Maka kejujuran ini adalah penting. Kejujuran yang terjadi di bulan suci Ramadan, maka akan kita bawa kejujuran itu sampai di luar bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran itu penting, Pak. Sekali kita jujur, maka insya Allah
Mudah-mudahan kejujuran itu akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itulah akan menghantarkan kita kepada jannah. Kita sering mengatakan bahwa Pak, sholat, amal baik kan tidak bisa mengantarkan kita kepada surga. Bukankah yang mengantarkan surga itu adalah ridha Allah? Kira-kira jawabannya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar memang. Salat kita tak akan bisa mengantarkan ke dalam surga Allah. Kenapa? Salat kita tuh Pak, kita diberikan waktu oleh Allah 24 jam, betul tak? Salat kita 5 kali sehari semalam. 1 kali salat 10 menit. Udah hebat itu. 10 menit kali 5 sama dengan 50 menit. Waktu yang disediakan oleh Allah 24 jam. Masih tersisa 23 jam lebih. Betul tak? Nah kalau sholat kita ini bisa mengantarkan ke surga, maka Masya Allah, surga itu terlalu mahal. Jangankan untuk membayarkan surga, sholat kita itu untuk membayar nikmat Allah aja nggak bisa, nggak mumpuni. Kenapa? Begitu banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nikmat Allah itu kalau dikumpulin, dihitung-hitung enggak bakal bisa terhitung. Saking banyaknya nikmat Allah. Nah kalau sholat kita untuk bayar itu enggak cukup, Bapak Ibu yang dimuliakan. Apalagi kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita kan tahu sendiri ya Pak ya. Kadang kepalanya ada, badan tak ada. Badan ada, ekornya hilang. Kan begitu. Allahu Akbar. Di awal ingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mulai itu kemana-mana. Gimana? Lebaran anak-anak belum bikin baju, kue belum dibakar, macam-macam Pak. Kadang mohon maaf, dalam sholat Pak, sesuatu yang tidak seharusnya kita baca, terbaca sama nampak sama kita. Di depan masjid ada laporan keuangan. Daftar infak Ramadan Masjid Nurul Huda tahun 1445. Dalam sholat kebaca itu Pak. Padahal waktu kita tidak sholat nggak kebaca itu Pak. Tapi begitu sholat nampak dia. Sholat pun kadang bisa iseng juga kita. Nengok waktu pas ruku begitu kan, nampak kaki kawan dia. Bapak ini memang lah ya, kaki nampaknya nggak pernah dibuat ya. Nggak pernah digosok kayaknya kaki, kok hitam gitu. Sempat Pak dalam sholat itu seperti itu. Tahu-tahu assalamualaikum, assalamualaikum, udah selesai, cepat kali imam pula yang disalahkan. Ini kualitas sholat kita, ya. Sholat saya maksudnya. Kalau bapak dan ibu-ibu yang ada di sini kan insya Allah sholatnya bagus bagus, amin, ya robbal. Amin. Tapi kalau kedengaran aminnya namanya tak yakin juga, sama juga dengan saya namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai umat ini, apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itulah yang akan kita bawa nanti pada saat kita berada di luar Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah bersemangat dalam berjamaah. Ada 2 pemahaman di sini atau pengertiannya. Yang pertama, jamaah dalam arti sholat berjamaah. Kita lihat antusias masyarakat, antusias orang Muslim ketika Ramadan itu tiba. Kita lihat jamaah penuh ya. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar, hampir masjid-masjid itu ramai jamaahnya. Maka jamaah itu ketika kita antusias di bulan Ramadan, maka di luar bulan suci Ramadan pun harusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimaksud adalah jamaah persatuan umat. Persatuan umat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lambangkan Pak, persatuan umat ini dalam sholat berjamaah juga. Satu komando. Kalau imamnya ruku, semuanya ruku. Kalau imamnya sujud, semuanya sujud. Dan masjid ini adalah tempat untuk menyatukan umat, untuk menyatukan hati-hati umat. Makanya sebelum sholat itu imam mengatakan sawwu sufufakum, luruskan safnya.
Meluruskan saf bermakna adalah meluruskan juga hati kita supaya tidak terpecah-pecah. Maka ketika umat itu berpecah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berbahaya. Ketika umat Islam itu berpecah, itu berbahaya. Maka Islam itu butuh persatuan. Persatuan itu lahir karena ada rasa. Rasa itu yang akan menumbuhkan empati, simpati, menghormati dan lain sebagainya. Itulah yang menyatukan kita. Pada saat kita, sehingga dalam persatuan itu tidak ada gap, tidak ada perbedaan, semuanya sama. Yang miskin sama dengan yang kaya. Ketika yang kaya butuh, yang miskin ada. Ketika yang miskin butuh, yang kaya yang ada. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka persatuan itu harus dijaga. Sekali lagi bahwa ketika nilai-nilai Ramadan itu kita bawa ke dalam di luar daripada bulan Ramadan, maka sekaligus menunjukkan keberhasilan daripada Ramadan yang kita lalui selama 1 bulan. Maka oleh karena itu kita akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu mulai dari bulan Syawal dan selanjutnya. Maka persiapkanlah diri kita, mantapkanlah hati kita untuk menjaga, melestarikan nilai-nilai Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Insya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.